Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin akhril anbiya'i wal mursalin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi fi kulli waqtin. Amma ba'du. Selamat malam semuanya. Langsung saja, saya Rifki Maulana Hidayat, mahasiswa baru UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dari Fakultas Humaniora, Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu melaksanakan proses PBAK. Namun PBAK kali ini yaitu PBAK dari Fakultas, PBAKF, yang tugasnya merupakan meresum sebuah materi dari pemateri, dari yang dipaparkan oleh pemateri, diantaranya Dr. Halimi MPD, kemudian Ibu Dr. Muassomah MPD, kemudian yang ketiga Dr. Galuh Nur Rahmah MPD. Kita mulai dari pemateri yang pertama yang memaparkan tentang sistem akademik di Fakultas Humaniora. Nanti setelah mahasiswa itu masuk perkuliahan, maka mahasiswa itu akan disuguhkan dengan beberapa mata kuliah mulai dari semester 1 sampai semester 7. Karena pada semester 8 nantinya mahasiswa itu akan fokus konsentrasi terhadap penyusunan skripsi. Seperti itu. Jadi mulai dari semester 1 sampai semester 7 mahasiswa itu akan memprogram sendiri mata kuliahnya. Mulai dari semester 3 sampai semester 7 mahasiswa akan memprogram sendiri mata kuliahnya. Karena semester 1 dan 2 mahasiswa itu otomatis akan diprogram oleh pihak jurusan. Kenapa kok dikatakan kredit? Karena tidak mungkin mahasiswa itu akan mengambil 150 SKS dalam satu semester. Tidak mungkin mahasiswa itu akan mengambil 150 SKS dalam satu semester. Maka 150 SKS tadi dikredit per semester hingga sampai pada 150 SKS. Berapa maksimal satu semester? Berapa maksimal pengambilan SKS dalam satu semester? Nah, di kampus UIN Malang itu maksimal per semester itu mengambil 24 SKS. Seperti itu. Setiap satu mata kuliah bernilai 2 SKS. Kemudian sistem yang kedua yaitu sistem evaluasi. Apa itu yang dinamakan dengan sistem evaluasi? Sistem evaluasi ini adalah suatu kegiatan yang mengukur kemampuan mahasiswa terhadap apa yang sudah mereka pelajari. Ada banyak bermacam-macam sistem evaluasi. Ada yang berbentuk PTS pada pertengahan semester, ada yang berbentuk UAS pada akhir semester nanti, dan juga ada yang berbentuk penilaian proyek, ada yang berbentuk presentasi mata kuliah. Kemudian akomodasi dari semua nilai itu maka muncul nilai IPK. Adapun nilai IPK paling rendah di kampus ini yaitu IPK-nya dengan nilai C. Jika ada nilai C nanti yang C plus, B atau A seperti itu. Kalau nilai IPK-nya nanti D, maka mahasiswa itu tidak akan lulus, atau dengan artian diharuskan untuk mengulang. Nanti setelah mahasiswa itu sampai pada semester 7, maka mahasiswa itu akan mengambil PKL. Apa yang dinamakan PKL? Itu praktek kerja lapangan. Syarat mengambil PKL pada semester 7, mahasiswa itu harus lulus 3 mata kuliah dari mata kuliah profesi yang sudah dipilih pada semester
Jadi mahasiswa itu pada semester 5 nanti akan sudah memilih mata kuliah profesi. Itu. Setelah melakukan PKL itu nanti akan dilakukan. Kemudian nanti ada ujian konferensif, yaitu ujian keseluruhan mata kuliah. Jadi nanti itu mata kuliah akan diujikan keseluruhannya akan diujikan. Setelah semua itu maka nanti sampailah mahasiswa itu pada penyusunan skripsi. Apa sih yang dinamakan dengan skripsi? Skripsi ialah karya ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa program sarjana berdasarkan hasil penelitian, kajian teks, perpustakaan, atau yang lainnya sebagai syarat menyandang gelar sarjana. Skripsi ini merupakan syarat untuk menyandang gelar sarjana. Adapun alur dalam pembuatan skripsi itu, yang pertama mengajukan judul terhadap pembimbing. Kemudian yang kedua pemilihan judul. Setelah itu bimbingan. Kemudian yang terakhir itu ujian skripsi. Mungkin seperti itu yang dapat saya ambil, tangkap, resum dari materi yang pertama. Oke, sekarang masuk pada materi yang kedua, yang dipaparkan oleh Ibu Dr. Muassomah MPD dari bidang administrasi umum, perencanaan dan keuangan. Beliau memulai dengan menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang dapat di UIN. Yang pertama yaitu ruang kuliah. Karena nanti ada gedung bersama, gedung gede, C gitu. Dan di setiap ruang kuliah itu sudah difasilitasi dengan wifi. Jadi kalau mahasiswa itu ingin mengakses atau mencari maraji, referensi, rujukan, maka nanti di ruangan itu akan difasilitasi dengan wifi. Kemudian ruang yang kedua yaitu ruang perpustakaan. Ruang yang ketiga yaitu ruang SAC, Self Access Center, yang mana mahasiswa itu biasanya menggunakan ruang ini untuk belajar berkelompok, semacam diskusi seperti itu. Di dalamnya juga tersedia berbagai macam genre buku, seperti ada juga novel gitu. Atau bisa buku-buku yang bisa dijadikan sebagai rujukan, sebagai maroji. Kemudian yang nomor 4 itu ruang teater, ruang gedung teater. Ruang ini lebih luas daripada gedung-gedung yang lain. Kemudian yang kelima itu ruang auditorium yang biasa dijadikan tempat seminar atau lomba-lomba. Yang nomor 6 itu ruang lab bahasa, biasanya digunakan untuk pelajaran-pelajaran seperti listening, istimak, seperti itu. Kemudian yang nomor 7 itu galeri seni. Yang nomor 8 itu galeri kaligrafi. Yang nomor 9 ruang meeting. Kemudian selain memaparkan tentang fasilitas-fasilitas yang berada di Malang, beliau juga memaparkan tentang terkait masalah keuangan UKT yang biasa dikenal dengan UKT. Dan setiap semester itu mahasiswa itu bisa mengajukan banding UKT. Oke, sekarang kita pindah pada materi yang ketiga yang dipaparkan oleh Dr. Galuh Nur Rahmah MPD mengenai sistem pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan. Fakultas Humaniora mempunyai visi, yaitu terwujudnya Fakultas Humaniora integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Jadi visi dari Fakultas Humaniora itu memadukan sains dan Islam. Seperti itu. Kemudian untuk mencapai visi, untuk mencapai cita-cita, menggapai cita-cita, itu apa saja yang harus dilakukan? Misi yang harus terselesaikan gitu. Maka Fakultas Humaniora itu memiliki misi. Yang pertama, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islami, yaitu keagungan akhlak,
yaitu yang pertama, memberikan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan berbasis nilai-nilai Islami dalam membentuk kedalaman spiritual, kemudian keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Kemudian misi yang kedua, menyelenggarakan kegiatan yang memacu pada minat bakat dalam bidang budaya dan teknologi dan seni budaya yang bernafaskan Islam, seperti itu. Kemudian yang nomor tiga, mengembangkan jiwa kepemimpinan sosial, kepeloporan dalam masyarakat berbasis Islam dan budaya Indonesia. Kemudian misi yang nomor empat, mengembangkan kemandirian dan profesionalisme. Kemudian beliau juga menjelaskan tentang organisasi mahasiswa intrakampus, yaitu ada DEMA, ada SEMA, dan juga ada HMJ. Setelah itu beliau memaparkan tentang komunikasi, komunitas bakat dan minat pada Fakultas Humaniora. Ada komunitas peneliti, ada komunitas kaligrafi, ada komunitas debat, juga ada komunitas penulisan kreatif, juga ada komunitas karawitan, juga ada komunitas tari, kemudian komunitas film, dan komunitas jurnalistik, dan terakhir al-Jalalain. Dan masih banyak lagi yang beliau paparkan, mulai dari SKKM, surat ke kredit kegiatan mahasiswa, kemudian hak-hak mahasiswa, apa yang mahasiswa apa hak-hak mahasiswa, apa yang harus mahasiswa itu dapatkan, hak apa yang harus mahasiswa itu terima, seperti itu. Kemudian juga ada kewajiban mahasiswa. Jadi mahasiswa itu harus melakukan kewajiban seperti apa, beliau juga menjelaskan seperti itu. Nah, yang tidak bisa saya paparkan karena sudah melewati waktu yang sudah ditentukan. Begitulah ya, seperti itulah yang bisa saya tangkap dari ketiga rukun itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.